Brighton dan Manchester United akan berjumpa di pekan kedua Premier League 2024/2025. Pertandingan Liga Inggris antara Brighton versus Manchester United di Amex Stadium ini dijadwalkan kick-off Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024, jam 18.30 waktu Indonesia Barat, live streaming video. Brighton dan MU sama-sama menang tanpa kebobolan di pekan pertama. Brighton menang di kandang Everton, sementara MU menjinakkan sang tamu Fulham di Old Trafford. Brighton meraih kemenangan 3-0 atas Everton. Sementara itu, kemenangan kandang itu diraih MU berkat gol tunggal penyerang baru mereka, Joshua Zirkzee, di menit 87. Juventus dikabarkan sedang bernegosiasi dengan Manchester United terkait rencana perekrutan Jadon Sancho. Kedua pihak ditengarai sudah di tahap mendiskusikan persyaratan pribadi untuk pemain sayap tersebut. Menurut laporan Sky Sports, Juventus telah meluncurkan tawaran mereka untuk mendatangkan Sancho dengan negosiasi antara kedua klub saat ini sedang berlangsung. Laporan tersebut menyatakan bahwa Man United meminta bayaran sekitar 30 juta euro. Sementara, Chelsea dan Barcelona juga disebut-sebut tertarik terhadap sang pemain. Sancho dapat menjadi alternatif bagi Nico Gonzalez, atau pemain tambahan untuk peran yang lebih fleksibel, karena ia dapat bermain di sisi kiri atau kanan. Langkah ini dilakukan saat Fiorentina mengumumkan bahwa mereka tidak tertarik menjual Gonzalez ke Juventus, karena mereka meminta 40 juta euro. Manchester United sukses mendapatkan jasa wonderkid asal Mali, Sekol Kone. Pemain berusia 18 tahun tersebut masuk dalam target banyak klub top Eropa sebelum memilih setan merah. Sekol Kone didatangkan dari klub lokal Mali yakni Gaidars FC. Tak ada informasi resmi soal harga transfer dan kontrak pemain yang berposisi gelandang bertahan tersebut. Manchester United setuju untuk merekrut pemain berbakat Mali kelahiran 2006, Sekol Kone dari Gaidars FC, Here we go, tulis jurnalis asal Italia, Fabrizio Romano. Romano menyebut Sekol Kone sudah sepakat untuk pindah ke Old Trafford. Dia masuk dalam rencana jangka panjang setan merah, sama dengan Cido Obi Martin yang diboyong dari Arsenal. Sekol Kone telah menarik minat banyak klub dengan bakat yang dimiliki. Goal menyebut sang gelandang diminati oleh Liverpool dan Wolverhampton. Sekol Kone dinilai punya bakat yang spesial. Sekol Kone telah mencatat 12 caps bersama timnas Mali pada level usia, termasuk di Piala Dunia U17 2023 lalu. Pengalaman itu yang membuat MU tertarik pada jasanya. Sementara, The Athletic menyebut Sekol Kone tidak akan langsung ditempatkan di tim utama. Sekol Kone akan disiapkan untuk bermain di tim muda untuk mengantisipasi masalah gegar budaya antara sepak bola di Mali dan Inggris. Sekol Kone akan dimasukkan dalam tim U21. Hal yang sama juga berlaku pada Cido Obi Martin. Nah, jika performa mereka positif dan menonjol, seperti Kobbie Mainoo dan Alejandro Garnacho, mereka bakal promosi ke tim utama. Manajer Manchester United, Erik ten Hag membeberkan alasan mengapa pihaknya melepaskan Facundo Pellistri di musim panas ini. Ia menyebut bahwa kepindahan ini harus diambil demi kebaikan sang pemuda. Ten Hag menyebut bahwa ia terpaksa menjual Pellistri di musim panas ini. Dia adalah pemain yang sangat bertalenta, buka Ten Hag kepada MU TV. Menurut Ten Hag, bertahan di MU akan jadi opsi yang kurang baik bagi Pellistri. Karena ia kesulitan bersaing dengan winger-winger yang dimiliki setan merah saat ini. Ten Hag menyebut bakat Pellistri akan terbuang sia-sia jika ia hanya duduk di bangku cadangan. Itulah mengapa penjualan Pellistri dianggap opsi terbaik untuk membantu perkembangan sang winger. Menurut kabar yang beredar di Inggris, Manchester United tidak memasukkan klausul buyback dalam kesepakatan transfer Pellistri. Namun setan merah akan mendapatkan sekitar 40-50% jika Panathinaikos menjual Pellistri ke klub lain di masa depan. Manajer Manchester United, Erik ten Hag buka suara terkait aktivitas transfernya di bursa transfer musim panas ini. Ia mengakui bahwa setan merah masih mencoba untuk mendatangkan pemain baru di tim mereka. Ten Hag menolak untuk mengomentari langsung terkait Ugarte. Namun ia menyebut bahwa MU akan mencoba memperkuat tim mereka di sisa bursa transfer ini. Kami saat ini sedang bekerja sangat keras di bursa transfer untuk memastikan kami memiliki skuad terbaik yang bisa kami miliki, sambung Ten Hag. Jadi bursa transfer menyisakan beberapa hari lagi, dan kami selalu mencoba untuk meningkatkan tim ini. Ten Hag menegaskan bahwa Manchester United akan mencoba untuk mendatangkan pemain baru jika memang kesempatan itu terbuka. Namun ia menolak untuk menjabarkan secara detail siapa pemain yang jadi incaran setan merah di sisa bursa transfer ini. Selama kami memiliki kesempatan untuk mendatangkan pemain baru, maka kami akan mencobanya. Namun untuk saat ini, saya belum bisa membagikan kabar apapun, pungkasnya. Manajer Manchester United, Erik ten Hag memberikan update seputar timnya jelang menghadapi Brighton.
Ia memastikan bahwa ada 4 pemainnya yang bakal absen di laga ini. Pemain pertama yang dipastikan Ten Hag bakal absen melawan Brighton adalah Victor Lindelof. Ia menyebut bahwa sang bek mengalami cedera ringan sehingga harus absen di laga ini. Sementara Ten Hag juga mengonfirmasi bahwa Luke Shaw, Rasmus Højlund dan Tyrell Malacia juga bakal absen di laga ini. Ia memastikan ketiganya masih dalam proses pemulihan cedera dan belum bisa memperkuat setan merah. Di sisi lawan, Brighton dipastikan akan semakin kuat jelang menghadapimu. Pervis Estupinan, Tariq Lamptey dan Evan Ferguson dikonfirmasi sudah pulih dari cedera dan siap untuk bermain di laga ini. Manchester United bersaing dengan Tottenham untuk merekrut Andreas Christensen dari Barcelona dalam kesepakatan sebesar 25 juta euro. Keputusan akhir tentang pemain mana yang akan pergi akan bergantung pada tawaran yang diterima klub dan potensi penghematan finansial atau pendapatan yang dihasilkan dari penjualan tersebut. Christensen dipandang sebagai aset yang lebih berharga di pasar transfer dan Blaugrana akan bersedia melakukan bisnis dengan harga 25 juta euro, 21 juta pound, 28 juta dolar. Manchester United dan Tottenham Hotspur sama-sama menyatakan minat yang kuat untuk merekrut Christensen, jika ia tersedia. Agen bek tengah Denmark tersebut, yang juga mewakili gelandang Barcelona Ilkay Gundogan, memiliki pengetahuan luas tentang pasar Liga Primer dan telah menerima pertanyaan dari beberapa klub Inggris. Christensen sebelumnya telah dikaitkan dengan kepindahan ke Newcastle United, tetapi pembatasan financial fair play milik The Magpies membuat niat mereka meredup. Pelatih Manchester United Erik ten Hag akhirnya buka-bukaan soal nasib Casemiro dalam skuad racikannya. Juru taktik asal Belanda mengeklaim tak ada tanda-tanda pihaknya berniat mendepak gelandang Brasil di bursa transfer musim panas 2024. Sekadar informasi, masa depan Casemiro sejatinya sempat menjadi tanda tanya sepanjang jendela transfer pertengahan tahun ini. Pria berusia 32 tahun diragukan bakal bertahan lebih lama bersama setan merah lantaran waktu bermainnya lumayan menurun musim lalu. Terlepas dari hal itu, kabar terkini justru menyebut Casemiro bakal dipertahankan oleh Manchester United musim panas ini. Langkah itu tak lepas dari kinerja sang pemain yang dicap sangat baik sepanjang sesi pramusim. Sportsmole mengungkap pelatih Erik ten Hag ini memiliki kesan positif terhadap gelandang asal Brasil. Dia ingin Casemiro tetap memperkuat skuad racikannya sebab ex-bintang Real Madrid nampak masih memiliki cukup modal untuk berkiprah di sepak bola level tinggi. Soal Casemiro, saya rasa ini bukan terkait sistem. Dia sudah lama menjalani pramusim dan dia sangat fit saat ini, ucap Erik ten Hag, dilansir dari Sportsmole. Dia Casemiro adalah pemain hebat dan dia mampu menunjukkan keahliannya. Dia sangat penting buat tim kami. Saya pun tidak mendapat sinyal bahwa dia tak bakal bertahan di klub. Kami sangat senang dengan bertahannya dia di MU, sambung juru taktik Belanda. Hanya saja, Manchester United tetap perlu menyiapkan strategi finansial apabila Casemiro tak didepak dari Old Trafford di musim panas 2024. Hal itu mengingat pihak klub sudah menghabiskan banyak dana untuk merekrut pemain baru di bursa, sementara mereka tetap akan memiliki tagihan gaji besar sebab Casemiro merupakan salah satu penerima bayaran termahal MU, yang nominalnya mencapai 350.000 pound sterling per pekan. Performa Manchester United di pekan pertama Liga Inggris 2024/2025 dikomentari Paul Scholes. Gaya permainan setan merah dinilai tidak berubah dari musim lalu. Scholes, dalam program acara The Overlap Fan Debat, menilai permainanmu tak banyak berubah ketimbang musim lalu. Bruno Fernandes DKK masih terlalu terburu-buru dalam menyerang. Saya tidak melihat banyak perbedaan dari penampilan mereka musim lalu. Saya pikir mereka tampil baik, dan mereka pantas memenangkan pertandingan, namun masih ada banyak ruang di lini tengah, kata Paul Scholes, ex-gelandang Manchester United, dilansir Sky Sports. Masalahnya dengan United adalah setiap kali mereka menguasai bola, mereka langsung berusaha menyerang, dan itu bukan hal yang baik. Kadang-kadang Anda butuh 5 menit untuk menguasai bola dan nyaman dalam bermain, namun jika terus-menerus menyerang cuma akan jual beli serangan saja. Jika melihat Manchester City dan lini tengahnya, mereka akan mengambil keuntungan dari permainan dan membunuh lawan dengan cara yang sama, tapi di United, ada begitu banyak kekacauan karena pemain malah berlarian kemana-mana, sembur Paul Scholes. Ada kabar baru seputar spekulasi masa depan Scott McTominay. Sang gelandang dilaporkan berpotensi batal bergabung dengan Napoli. Dilansir Fabrizio Romano, ada tanda-tanda transfer McTominay ke Napoli ini batal. Karena Partenopei sudah mencapai kesepakatan dengan gelandang lain. Menurut laporan tersebut, Napoli sudah hampir menyelesaikan transfer Billy Gilmour dari Brighton. Napoli dikabarkan sepakat untuk membayar sekitar 18 juta euro untuk transfer sang gelandang. Harga itu dikabarkan sudah termasuk dengan sejumlah add-ons. Alhasil Gilmour akan menuntaskan transfernya ke Napoli pada awal pekan depan. Dengan perekrutan Gilmour, Napoli dikabarkan tidak lagi mengejar McTominay. Pasalnya kedua pemain ini memiliki posisi yang sama.
Jadi Napoli tidak perlu mendatangkan dua gelandang di musim panas ini. Di sisi lain, Napoli enggan membayar 30 juta pounds ke MU untuk transfer McTominay. Jadi transfer ini kemungkinan batal terjadi. Dengan mundurnya Napoli, maka McTominay kemungkinan besar akan tetap bertahan bersama Manchester United di musim panas ini. Pasalnya untuk saat ini tidak ada klub lain yang berminat padanya, di mana Fulham yang santer dikaitkan dengannya baru-baru ini mendatangkan Sander Berge dari Burnley.